Shalom, Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat bersekutu kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita adakan persekutuan secara online atau bersama keluarga di rumah masing-masing. Saat ini saya bersama Bapak Paulus akan menyampaikan atau memimpin persekutuan pada malam hari ini. Marilah kita akan memulai persekutuan pada malam hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita akan bersama-sama berdoa, saya antarkan. Maha besar Tuhan, Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada malam hari ini kami bersama-sama jemaat GKJ Telogosari datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Juga atas berkat dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pada malam hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Paulus. Kiranya Tuhan akan memimpin dan juga memakai segala keberadaan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan layakkanlah kami untuk bisa mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah kami mengadakan persekutuan bersama dengan saudara-saudara dan keluarga di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi saat ini. Tetapi kami yakin bahwa itu tidak akan mengurangi iman percaya kami. Dan juga Tuhan akan hadir di rumah kami masing-masing. Sehingga memimpin acara kami pada malam hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan jalannya persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pak Paulus akan menyampaikan firman Tuhan, dipersilakan. Terima kasih Bu Rani yang sudah mengawali persekutuan doa pada malam hari ini. Supaya suara saya lebih jelas, mohon maaf, masker akan saya lepas lebih dulu. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang kekasih di rumah masing-masing. Shalom. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih diberi kesempatan sehat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan doa warga GKJ Telogosari dari blok A sampai dengan blok H. Renungan pada malam hari ini akan didasarkan dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Tapi akan saya bacakan dari ayat pertama dan kedua. Ayub 42 ayat pertama dan kedua yang demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sebelum kita bergumul dengan kebenaran sabda Tuhan, kita akan memohon kepada Tuhan agar Tuhan memimpin kita dimampukan. Kita akan berdoa dulu. Dengan kerendahan hati, jiwa dan raga kami Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Pujian telah mengantarkan kami masuk ke dalam suasana ibadah keluarga. Suasana di mana kami dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Meskipun di luar sana ada berbagai persoalan hidup. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan kehidupan kami. Tetapi oleh karena cinta kasih Yesus, kebesaran Yesus, sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau Allah
yang sanggup mengatasi segala perkara, sanggup memulihkan keadaan yang kami hadapi. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepada Engkau, kami ingin belajar tunduk di hadirat Tuhan. Kami ingin belajar kebenaran sabda Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana, yang jauh dari kesempurnaan, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan bukan ukuran manusia, tapi Roh Tuhan sendiri yang berbicara. Sehingga suara yang keluar bukan suara-suara manusia, tetapi Engkau yang berbicara. Sebab hamba-Mu bersedia untuk mendengar, hamba-Mu bersedia melakukannya. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, serta anak-anak yang di rumah yang berbahagia. Kita kenal yang namanya bambu. Bambu itu akan hidup secara berkelompok atau dengan bahasa lain rumpun bambu. Di situ berarti ada beberapa batang bambu yang akan hidup bersama-sama di tempat itu. Apalagi kalau bambu itu tumbuh di tepian sungai, itu pasti bambu itu akan cepat berkembang biak dan tumbuh dengan baik. Nah, di desa tempat tinggal saya ada serumpun bambu. Kebetulan di tanah pekarangan orang tua saya ada serumpun bambu. Nah, serumpun bambu ini di suatu musim penghujan itu biasanya akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Tunas yang akan menggantikan bambu-bambu yang sudah ditebang ataupun bambu yang sudah tua. Suatu kali ada satu peristiwa di mana di atas lereng ada longsoran tanah bersamaan dengan batu yang besar kemudian menuju ke rumpun bambu tersebut. Nah, oleh karena rumpun bambu itu ada di situ dan tentu bambu ini tidak akan pernah bisa untuk menghindar karena sudah terikat, akarnya kuat di tempat tersebut. Yang pada akhirnya longsoran tanah beserta dengan batu yang besar itu menimbun bambu tersebut. Nah, bersamaan dengan itu pada saat sudah mulai tumbuh tunas. Sehingga kita bisa membayangkan betapa sulitnya tunas-tunas yang baru akan tumbuh ditimbun oleh longsoran tanah. Di situ juga ada bambu, ada batu yang sangat besar yang tidak mungkin dan tidak akan kuat bambu yang masih muda atau tunas itu untuk bisa mengangkat dari batu tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah sampai di situ persoalan bambu muda untuk bisa tumbuh? Ternyata tidak. Di antara timbunan tanah dan batu yang besar, masih ada celah yang memungkinkan tunas bambu yang muda itu akan tumbuh. Sehingga dengan kekuatan yang ia miliki, tunas bambu muda ini kemudian membelokkan dirinya menuju ke celah. Di situ yang tidak ada batu, yang ada hanya tanah yang lebih lunak. Yang pada akhirnya bambu muda ini bisa tumbuh menjadi bambu yang besar dan akan menyamai bambu-bambu yang lainnya. Dengan kata lain bahwa bambu yang masih muda ini bisa tumbuh dengan baik mengatasi segala kesulitan yang ia hadapi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Ayub 42 ayat yang kedua, ada dua kata kunci yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama yaitu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kata kunci yang kedua, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan yang kedua, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, kita sudah mengenal yang namanya tokoh sentral Ayub, tetapi tidak akan menceritakan kisah-kisah Ayub sebelumnya. Nah, Ayub 42 ini merupakan puncak dari apa yang Ayub rasakan selama Ayub itu menderita sesuatu yang tidak menyenangkan. Di dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang begitu saja mudah untuk kita hadapi. Ada banyak hal-hal yang kita hadapi. Ada masanya kita mengalami kesulitan. Ada masanya kita merasa senang. Ada masanya kita mengalami kelelahan. Ada masanya kita mengalami kekuatan yang luar biasa. Itu semua pernah dialami oleh Ayub. Dan juga pernah kita alami. Dengan kata lain bahwa hidup kita sama seperti Ayub, yaitu melalui kehidupan silih berganti. Silih berganti, ya senang, ya sedih, ya pahit, ya manis, ya menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Ada kalanya Tuhan memberikan kelimpahan berkat kepada kita, lebih dari ekspektasi kita. Termasuk keluarga. Tuhan memberikan karunia kepada kita anak-anak yang baik. Suami, istri, cucu, baik. Itulah yang kita rasakan sampai saat ini. Kita melihat sesuatu yang baik. Kalau kita hanya melihat sesuatu yang pahit, ya rasanya menjadi pahit. Tapi mari kita melihat kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan dengan keluarga kita masing-masing, Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih. Nah, di dalam kehidupan Ayub, Ayub sudah mengalami kehidupan yang menyenangkan, di mana ternaknya yang begitu banyak membuat Ayub menjadi orang yang kaya pada waktu itu. Termasuk anak-anaknya yang baik juga menyenangkan Ayub. Tapi pada suatu kali peristiwa, Tuhan izinkan ternak-ternak Ayub itu dirampas oleh orang jahat. Ternak-ternak Ayub yang sedang digembalakan juga musnah disambar petir. Sehingga Ayub kekayaannya habis. Itu yang dirasakan Ayub begitu pahit. Demikian pula peristiwa yang kedua yang menyakitkan Ayub adalah peristiwa kematian anak-anaknya tertimpa oleh bangunan, di mana suatu kali peristiwa anak-anak Ayub itu sedang melaksanakan pesta bersama keluarga mereka masing-masing. Sehingga Ayub pada saat itu boleh merasakan kegetiran yang luar biasa. Kegetiran yang ketiga adalah ketika istrinya melihat Ayub begitu mempertahankan keyakinannya, apa yang ia alami
tapi justru istrinya yang terdekat menyarankan Ayub supaya meninggalkan Tuhan, atau kata lain menghujat Tuhan. Akan tetapi bagaimana sikap Ayub dari peristiwa-peristiwa yang ia alami? Ternyata Ayub memiliki sikap yang luar biasa. Sikap di mana Ayub tetap menyerahkan segala keberadaan tubuhnya kepada Tuhan. Tak hanya itu, dirinya juga mengalami penderitaan yang luar biasa, di mana seluruh tubuh bernanah, berbau, sehingga tidak banyak orang mau dekat dengan Ayub. Demikian pula sahabat-sahabat Ayub yang semestinya datang memberikan penghiburan kepada Ayub, akan tetapi sahabat-sahabat Ayub justru menyalahkan Ayub. Dengan kata lain bahwa Ayub banyak menderita kesusahan yang luar biasa. Akan tetapi yang menjadi pelajaran kita pada saat ini adalah bagaimana iman, keyakinan Ayub kepada Tuhan tidak runtuh, tidak luntur oleh berbagai persoalan. Oleh karena itu, melalui ibadah keluarga dan renungan pada malam hari ini, kita bersama-sama dikuatkan seperti iman kepada Tuhan seperti Ayub, untuk tidak selangkah pun meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kesulitan apapun. Sebab pada akhirnya perjuangan yang berat itu dapat melegakan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, ending dari kehidupan Ayub ketika Ayub tetap mempertahankan keyakinannya, Tuhan berkenan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Kalau semula Ayub dalam Alkitab dicatat ada sekitar 3.000 ternak. Setelah dipulihkan oleh Tuhan, berarti menjadi 6.000 ternak. Demikian pula anak-anak Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mengaruniakan anak-anak Ayub kembali. Sehingga Ayub menjadi, boleh dikatakan, seorang kepala keluarga, suami yang diberkati oleh Tuhan dan hidup sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, apa korelasi antara pohon bambu, Ayub, dan kehidupan kita? Kehidupan kita yaitu kehidupan kita sebagai warga gereja yang terhimpun di dalam wadah bersama, hidup bersama sebagai anggota gereja, dan juga sebagai pribadi menjadi anggota keluarga kita masing-masing. Ketiganya memiliki korelasi benang merah dengan situasi yang saat ini kita hadapi. Persoalan apa yang sedang kita hadapi? Tidak lain dan tidak bukan, tidak kita dengar, tidak kita rancang, tiba-tiba ada persoalan, yaitu COVID-19. Semua orang tanpa kecuali, baik orang beriman kepada Yesus dan orang-orang di luar sana, sama-sama menderita. Sama-sama mengalami beban yang berat. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa semacam ini sebenarnya kita diizinkan oleh Tuhan untuk hidup
hidup di masa berkelimpahan, menerima berkat Tuhan. Hidup sedikit gangguan dan ancaman. Dan yang kedua, Tuhan mengizinkan kita diperkenankan untuk menerima hidup yang pahit, yang sulit untuk dihadapi. Akan tetapi saya masih ingat renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Setiap hari Jumat itu ada renungan malam. Satu di antaranya mengajak kepada kita bahwa Tuhan juga mengizinkan kita untuk hidup di padang belantara. Di dalam segala kesulitan hidup. Tapi di sana endingnya adalah baik. Oleh karena itu, yang ketiga, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan, Sang Pencipta langit, Pencipta bumi, dan Pencipta segala-galanya, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang gagal. Tuhan mampu mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi. Tuhan sudah memulihkan bambu muda untuk tumbuh dengan baik. Tuhan sudah memulihkan keadaan Ayub dengan baik, dengan berlipat kasih karunia dan berkat. Demikian pula kita pada saat ini, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara yang sedang kita hadapi. Beban yang sedang kita hadapi, COVID-19. Bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan adalah baik. Rencana Tuhan adalah memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, yang menjadi perenungan kita dalam hidup hari ini dan hari-hari esok adalah yang pertama, masihkah kita ragu bahwa Tuhan sanggup membelokkan segala perkara dan Tuhan menyelesaikan perkara itu? Yang kedua, masihkah kita ragu bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan? Kiranya Tuhan menolong kita mengingat kebesaran Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebesaran nama Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami sapa, boleh kami lihat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau berkenan mengizinkan kami untuk mengalami hidup pahit, mengalami hidup berkelimpahan, mengalami hidup yang tidak menyenangkan. Tapi kami yakin dan percaya janji Tuhan iya dan amin, bahwa Engkau akan menyertai kami sepanjang hidup kami di dalam masa-masa yang sulit. Kalau Tuhan sudah menyertai Ayub, tentu Tuhan menyertai jemaat Tuhan di GKJ Telogosari, menyertai setiap anggota keluarga kami masing-masing dengan berbagai persoalan hidupnya. Dan pada saat yang tepat, Tuhan memulihkan keadaan kami untuk bisa bersama-sama berkumpul memuji Tuhan di tempat ibadah. Bukan berarti kami mengalami kemunduran di dalam ibadah Tuhan, tapi justru kami semakin memberi semangat kami untuk ibadah di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kami, baik melalui multimedia, pemusik, pelayan-pelayan Tuhan di yang lain,
Kesemuanya itu memberikan spirit bagi kami untuk tetap melayani Tuhan. Tidak mengendorkan kami. Semangat kami akan terus tumbuh bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan. Namun demikian, kami akan teringat akan saudara-saudara kami tidak bisa mendengarkan kebenaran sabda Tuhan karena terganggu kesehatannya. Dan yang terpaksa harus mandiri di rumah karena persoalan penyakit. Ada persoalan lain yang harus mandiri juga di tempat yang lain. Tuhan berkenan untuk melawat, Tuhan menengok, Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memohon kasih karunia Tuhan untuk kota Semarang di mana kami tinggal. Kami senantiasa berdoa agar Tuhan berkenan merawat kota Semarang, menuntun pemimpin kota Semarang, agar damai sejahtera kami rasakan di mana kami bisa tinggal bersama. Itulah amanat yang Tuhan berikan kepada kami wujudkan di dalam doa pada malam hari ini. Tak lupa Tuhan, kami sebagai warga negara Indonesia punya tugas dan tanggung jawab untuk mendoakan pemerintahan kami. Ada orang-orang yang senantiasa merongrong kewibawaan pemerintah, tetapi di dalam kuasa nama Yesus semuanya dipatahkan. Dan Engkau Allah yang akan menyelesaikan segala perkara hidup bangsa dan negara kami. Beri kekuatan dan kesehatan seluruh pemimpin bangsa kami. Bapak Ibu Saudara, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar dan berikan nutrisi bagi iman dan keyakinan kami untuk tetap tumbuh berkembang bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Di dalam Yesus kami menaikkan doa syukur dan doa syafaat ini. Amin. Kami kembalikan kepada Bu Rani. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Paulus Sutrisno. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan menguatkan iman percaya kami dengan meneladani kehidupan seorang Ayub di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu penutup dari KJ nomor 293, KJ nomor 293, bait pertama dan kedua, Puji Yesus. Juru selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya.
pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.